Pemirsa, tidak hanya Hadi Saputra, tangis Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina lainnya pecah ketika menceritakan waktu ia dan sang adik Aldi disiksa sesaat setelah ditangkap. Eka masih ingat betul saat-saat mendapatkan kekerasan dari penyidik untuk mengaku menjadi pelaku pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 8 tahun silam. Apa yang kamu alami? Saya di situ dipukulin lah. Di tempat Masukin apa? rokok. Rokok. Sini. Ini masuk itu Rokok yang nyala. jalan Pak. Tendang-tendangin Pak, dicekik. Saya ngeliat tadi saya lagi diinjek-injek, saya bilang jangan, saya aja yang dipukulin. Tetap aja kita diinjek-injek semuanya, ditendangin, disetrumin Pak kita. Disetrum Bapak, setrum yang kayak kotak Listrik itu di situ. enggak, kotak itu kecil, kotak kayak kotak itu kecil. Oh, dinamo. Terus gitu, Oh, iya. Lanjut. udah kayak gitu, ada maghriban lebih mau isyarat kita dipindahin ke tempat tahanan, tapi bukan tempat tahanan, di tengah-tengahnya. Karena situ ada yang minta air minum juga, nggak tahu siapa yang minta minumnya. Kita juga disuruh minum air kencing. Karena saya di belakang si Hadi, saya ngelihat kepala dia pakai geblok, ngelihat jelas banget gebloknya ditariknya susah. Situ mandi darah semua. Kita dipukulin Mbak, gak ada ganti orang, pokoknya masuk tak duduk sampai malam. Kita nggak dikasih minum, kita semua dipakai rokok perut juga, Disundut gitu. pakai rokok Pak, di perut semua. Dari jam 2 malam kita itu melihat si Eko udah dicambak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ditarik keluar dari ruangan reskrim. Saya dipanggil di ruang reskrim, Eko keluar, dimasukin dalam situ udah ada Aldi, ada Zahra, ada si Sudirman, adik saya lagi disiksa situ. Saya bilang jangan pukuli saya aja Pak, nggak usah pukul saya, dia nggak tahu apa-apa Pak. Karena saya itu udah nggak ngapa-ngapain karena kaki susah jalan, tangan kita udah diinjak pakai kursi. Di situ di Sudirman bilang dia nggak ikut ikutan, jadi keluar. Pemirsa, di studio NTV juga sudah bergabung pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, terima kasih sudah kembali hadir. Terima kasih. Oke, mendengarkan tadi pernyataan dari para terpidana, saya mulai dulu di hari kemarin, terpidana menjadi saksi, ini drama atau trauma? Saya tidak tahu. Karena saya tidak hadir di lokasi, baik itu di kantor polisi ataupun di ruang sidang, praktis saya tidak bisa memberikan komentar apakah sesungguhnya itu merupakan drama atau trauma. Tetapi sebagaimana pernah kita diskusikan sebelumnya, kemungkinan bahwa para terpidana, dulu tersangka, sudah mengalami penyiksaan adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita kesampingkan. Paling tidak dasar berpikir saya ada dua. Pertama, bahkan kode etik profesi Polri pun memuat satu poin khusus. Bahwa ketika ada personil yang melakukan penyiksaan atau kekerasan pada sesi pemeriksaan, itu merupakan bentuk pelanggaran etik. Artinya, Polri pun mengamini kemungkinan bahwa penyidik mereka melakukan langkah-langkah yang abusif guna mendapatkan keterangan dari terperiksa. Itu sebabnya sekali lagi di rambu-rambu itu sudah ada, yaitu di dalam kode etik profesi Polri. Anggaplah itu sebagai sebuah regulasi di tingkat nasional. Di tingkat internasional kita pernah bahas. Di dalam konvensi PBB tentang anti penyiksaan ada sekian banyak pasal yang juga secara khusus ditujukan kepada otoritas penegakan hukum. Agar tidak sekali-kali menggunakan cara-cara kekerasan, cara-cara abusif, cara-cara penyiksaan
ketika melakukan kerjanya. Bahkan otoritas penegakan hukum pun didorong oleh konvensi yang sama untuk membangun kurikulum-kurikulum yang bisa memastikan bahwa personil tidak melakukan kekerasan semacam itu. Nah, dua dokumen, baik satu di tingkat nasional, satu lagi di tingkat internasional, menjadi dasar bagi saya untuk berpikir bahwa sekali lagi kemungkinan bahwa terpidana dulu tersangka mengalami penyiksaan pada saat interogasi adalah kemungkinan yang sama sekali tidak bisa kita tutup. Oke, dengan mendengarkan kesaksian para terpidana yang bisa disebut satu suara soal penyiksaan itu, apakah memang ini mengindikasikan bahwa itu memang terjadi saat itu? Kualitas keterangan saksi ditentukan oleh dua hal sesungguhnya. Pertama, akurasi, dan yang kedua, keajegan. Akurasi adalah bagaimana narasi atau cerita atau informasi disampaikan oleh terperiksa itu betul-betul sesuai dengan kenyataannya. Sementara keajegan adalah tidak ada perubahan-perubahan, tetapi dari waktu ke waktu bisa dikatakan secara umum sama. Apakah ada kemungkinan sedikit deviasi, sedikit menyimpang? Kemungkinan itu ada. Pertama, karena hal yang harus mereka ingat hari ini adalah peristiwa yang sudah berlangsung sekian tahun silam. Itu satu. Yang kedua, pada dasarnya hal-hal yang harus mereka kenang kembali, yang harus mereka ceritakan kembali adalah hal yang sesungguhnya tidak ingin mereka ingat sama sekali. Menakutkan, menyedihkan, mengerikan, menyakitkan, dan seterusnya. Atau kata-kata negatif yang sekali lagi membuat ingatan tentang peristiwa itu sesungguhnya tidak ingin mereka munculkan kembali di dalam ingatan mereka. Karena itu akan bisa memunculkan yang namanya re-trauma, trauma berulang. Nah, by default atau by nature, dengan demikian sekali lagi ini merupakan penguatan bahwa majelis hakim patut menilai seberapa jauh kira-kira kualitas keterangan para terpidana terkait dengan apa yang mereka sampaikan sehubungan dengan penyiksaan yang mereka alami, seberapa akuratkah itu, dan seberapa ajekkah itu, seberapa konsisten. Baik konsistensi di dalam diri terperiksa tertentu maupun antar terperiksa. Termasuk dengan pernyataan para terpidana sebagai saksi kemarin yang soal ada yang disiram air panas, ada yang disetrum, ada yang diberikan makan tapi dilempar, kemudian mereka memberikan keterangan yang serupa tapi mungkin saya nggak tahu apakah dibilang serupa tapi tak sama, tapi mungkin mirip begitu. Apakah ini juga termasuk? Tadi saya katakan, jadi konsistensi atau keajegan itu tidak hanya dinilai terhadap individu atau terpidana tertentu saja. Jadi misalnya seberapa konsisten keterangan yang disampaikan oleh terpidana A pada hari ini, pada kemarin, pada besok, seberapa jauh konsistensi. Tidak hanya itu. Tapi konsistensi juga bisa diukur dengan membandingkan keterangan yang disampaikan oleh antar terpidana. Seberapa jauh kesesuaian informasi yang mereka berikan, seberapa identik atau otentik tentang peristiwa-peristiwa tertentu yang harus mereka sampaikan kepada majelis. Namun sekali lagi, kita juga tidak bisa memaksa tanda petik para terpidana untuk menyampaikan keterangan secara bulat sempurna, dikarenakan tadi saya katakan bahwa sesungguhnya peristiwa yang harus mereka sampaikan adalah peristiwa yang mereka anggap sangat menyakitkan, sangat tidak menyenangkan. By nature, secara alami, tanpa diinstruksi, otak manusia akan berusaha memudarkan ingatan itu dengan sendirinya. Oke, Mas Reza, Anda melihat bahwa dari persidangan yang sudah berjalan, majelis hakim melakukan itu, menguji persistensi dari keterangan para saksi? Saya memilih untuk tidak menyimak persidangan PK. Oke. Baik, kalau gitu saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, Ibtu Rudiana kemudian disebutkan ikut melakukan penyiksaan menurut keterangan dari salah satu terpidana yakni Saka Tatal. Seberapa krusial sebetulnya Ibtu Rudiana harus dihadirkan di sidang PK ini? Jadi gini, saya pernah diskusi ya, tapi diskusi ini kan dengan penyidik ya, seorang penyidik. Sebetulnya sejauh mana kebenaran? Ibtu Rudiana itu adalah seorang polisi yang pada waktu itu betul adalah bagian narkotika. Kemudian mengetahui peristiwa itu. Dalam jangkauan diskusi kami, Ibtu Rudiana itu hanya punya waktu 1,5 jam. Paling nggak banter 2 jam. 2 jam. Sekarang pertanyaannya, kalau terjadi penyiksaan, berarti setelah penyerahan oleh Rudiana, siapa itu? Ya, penyidik ketika itu. Polresta, Reskrim, Satreskrimnya siapa? Penyidiknya siapa? Ini yang saya kira juga harus menjadikan ketegasan. Jadi itu Rudiana itu kalau kita berdasarkan kita
baca beberapa media dan diskusi, itu hanya 1,5 jam, Pak. Nggak mungkin dia melakukan. Nah gitu, pertanyaan gitu. Sehingga ada penyidik lain atau polisi lain, siapa yang melakukan itu? Ya itu setelah penyerahan. Kan dalam penyerahan ini kita lihat, dalam konteks hukum, setelah suatu peristiwa terjadi, 1, 2 kali 4 jam diserahkan. Pertanyaannya, selama 30 hari di Satreskrim, apa yang dilakukan? Itu saya kira yang perlu difokuskan. Sehingga kalau terjadi penyiksaan, pelanggaran HAM, itu kalau betul bisa dibukakan, dibuktikan, itu merupakan tindak pidana sendiri. Banyak kasus-kasus penyidik yang melakukan kekerasan, yang kemudian dibuktikan, terbukti, ya kena penganiayaan. Ada juga Mbak, seorang penyidik yang melakukan pemeriksaan sampai tersangka meninggal, ya diputus, ada 6 tahun, 5 tahun. Nah, disitulah yang saya kira harus tegas nanti dalam penyiksaan ini, harus juga dalam kualifikasi. Cek siapa penyidik ketika itu, siapa namanya, siapa kasatnya, siapa kapolresnya ketika itu. Bertanggung jawab dong. Ini kan Polri, itu teorinya pertanggungjawaban bukan pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban struktural. Siapa pemimpin pada waktu itu? Siapa komandan gempa itu? Itu Mbak. Oke. Saya boleh menimpal ini, Mbak? Boleh, silakan. Pada suatu ketika saya berkesempatan bertemu dengan mantan terdakwa kasus geng motor Jatiwaringin All Star, itu sebutan kasusnya, beserta penasihat hukumnya. Apa yang mereka sampaikan ke saya bahwa terdakwa ini semasa diinterogasi di Polres Jakarta Timur mengalami penyiksaan, bukan penganiayaan ya, tapi penyiksaan, torture. Sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dalam situasi apapun. Luar biasanya majelis hakim yang menyidangkan terdakwa itu adalah majelis hakim itu bertanya secara khusus, siapa nama penyidik dari Polres Jakarta Timur yang sudah melakukan penyiksaan terhadap saudara. Beruntung bahwa terdakwa ini ingat betul namanya. Ada 2 orang penyidik Polres Jakarta Timur pada masa itu yang disebut. Lalu apa reaksi hakim? Hakim katakan, hakim meminta jaksa untuk memastikan bahwa nama-nama polisi dari Polres Jakarta Timur yang melakukan penyiksaan itu dihadirkan di ruang sidang. Tapi apa yang terjadi? Sampai jatuh vonis, tidak ada satupun personil dari Polres Jakarta Timur yang hadir sehubungan dengan keterangan dari terdakwa sudah terjadi penyiksaan itu. Apa yang bisa kita tafsirkan? Bisa tidak? Ini kita kualifikasi sebagai bentuk contempt of court, penghinaan terhadap lembaga peradilan. Bahwa ketika hakim memerintahkan jaksa untuk mendatangkan penyidik yang melakukan penyiksaan, ternyata diabaikan begitu saja. Itu satu hal. Tapi juga luar biasanya hakim adalah nama 2 orang penyidik Polres Jakarta Timur itu tercantum dalam putusan. Tercantum dalam putusan. Pertanyaan berikutnya. Ketika mengetahui bahwa nama personil mereka tercantum di dalam putusan, disebut-sebut sudah melakukan penyiksaan pada saat pemeriksaan terdakwa, dulunya tersangka, apa reaksi Polri? Dari informasi yang saya peroleh dari penasihat hukum terdakwa, tidak ada itu. Pemanggilankah terhadap terdakwa untuk diklarifikasi, benarkah 2 orang ini sudah melakukan penyiksaan, penyiksaannya seperti apa, lalu tindakan apa yang dijatuhkan terhadap para penyidik, itu juga tidak ada informasinya. Nah, ini sekali lagi yang saya katakan, ternyata ada loh hakim-hakim kita yang luar biasa kepeduliannya terhadap hal ihwal terkait dengan penyiksaan terhadap tersangka, kemudian menjadi terdakwa. Sayang beribu sayang, kepedulian yang amat tinggi dari majelis hakim itu, dari informasi yang saya peroleh selama berbincang dengan mereka, tidak diimbangi dengan keseriusan dari otoritas Polri sendiri untuk entah itu melakukan pemeriksaan atau bahkan mungkin menjatuhkan sanksi terhadap personil-personil yang mengacu pada kode etik profesi Polri tidak boleh melakukan kekerasan selama melakukan pemeriksaan. Pertanyaan itu juga sebetulnya sudah diajukan oleh majelis hakim maupun juga kuasa hukum dan juga jaksa soal siapa yang kemudian menyiksa mereka dan yang lainnya mereka lupa. Tapi yang mereka ingat adalah soal bagaimana kemudian Ibtu Rudiana yang melakukan itu. Bahkan terpidana Eka, salah satu terpidana sebutkan bahwa dia nendang katanya saat tidur juga diinjak. Pun dengan Sakatatal sebutkan bahwa ia juga mendapatkan kekerasan itu, penyiksaan itu. Tapi kemudian di dalam salah satu siniar atau podcast ada satu orang yang seingat saya bisa menyebut nama-nama personil Polres setempat yang dia sebut sudah melakukan kekerasan atau penyiksaan itu. Dia sebut nama-namanya. Nah, sayang beribu sayang,
orang yang kabarnya akan memberikan keterangan sebagai saksi hari ini yang bisa menyebut nama personil yang melakukan penyiksaan itu, Sayang Beribu Sayang, hari ini tidak hadir. Saya tidak tahu apakah sedang sakit ataukah mengalami kecelakaan atau apa, saya tidak tahu. Nah, artinya saya berharap saksi yang satu itu suatu saat nanti akan sehat, akan tidak ada lagi kendala, datang ke persidangan, sebut nama personil yang sudah melakukan penyiksaan. Siapa yang Anda maksud? Namanya Aldi kalau tidak salah ya. Aldi atau semacam itu. Tapi harus dipahami, apa yang saya kemukakan ini tidak sama sekali dalam konteks ingin memojokkan Polri. Sama sekali tidak. Saya justru ingin memastikan bahwa otoritas Polri yang kita hormati ini bisa kita sterilkan dari penyidik-penyidik yang melakukan pelanggaran etik, yang bekerja secara tidak prosedural, tidak secara proporsional, dan tidak secara profesional. Sehingga akhirnya masyarakat tahu dan tidak lagi pukul rata, oh ini Polri, tidak demikian. Tapi tahu persis siapa gerangan, entah itu penyidik, entah itu oknum penyidik yang sudah melakukan pengerusakan terhadap nama baik institusi Polri sendiri. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, Pak Oto Hasibuan kemudian sebut, kami sempat tanya, apakah dari pihak pemohon kemudian mengundang atau meminta Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi dalam sidang PK terpidana 6 terpidana ini. Tapi kemudian dari pihak pemohon memang mengatakan tidak mengajukan Ibtu Rudiana sebagai saksi. Tapi apakah memang elok, Pak, kalau misalnya Ibtu Rudiana kemudian mengajukan diri untuk menjadi saksi? Menurut saya ya lucu ya, karena itu kan ini kan saksi ini kan dalam rangka pra PK. PK yang akan diajukan oleh para terpidana yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Yang tidak melakukan tidak adil adalah Ibtu Rudiana, kan gitu kan? Kan ya nggak mungkin dong Ibtu Rudiana suruh datang ke sana ikut jadi saksi. Terus kepentingannya apa dia sana? Kalau dia jadi saksi pasti dia akan membela diri untuk menganulir bunyinya PK itu kan. Jadi pasti dia tidak akan hadir di situ karena bunyinya pasti akan menolak dong. Gitu. Kalau pertanyaannya cuma itu ya gitu. Tapi seharusnya ada atau tidak? Maksudnya apa? Ibtu Rudiana untuk ada di sidang PK, menurut Anda, pandangan Anda seharusnya ada atau tidak? Kan sidang PK itu yang mengadakan kan yang memohon. Ya tergantung daripada pemohon. Kalau pemohon itu minta gitu ya, dia mungkin ya manggil kan kemudian mengharapkan Pak Rudiana mau apa tidak gitu. Tapi kalau saya jadi Pak Rudiana sendiri pasti Pak Saya boleh mengajukan pertanyaan ke Pak Arianto. Boleh, Begini, silakan. Seandainya penasihat hukum para pemohon atau Hasibuan dan kawan-kawan ini meminta personil dari Polsek Sumber untuk menjadi saksi, apakah itu dimungkinkan? Kenapa Oto Hasibuan saya pandang perlu memanggil petugas dari Polsek Sumber? Karena Polsek Sumber lah yang menyimpulkan sejak awal bahwa yang menyebabkan meninggalnya Vina dan Eki adalah kecelakaan lalu lintas. Kalau ditanya boleh saja. Hak dia. Tapi belum tentu mau hadir apa enggak itu haknya daripada Polsek juga. Gitu. Jadi itu kan ini antara hak dan kewajiban ya. Jadi kalau saya kira kalau Pak Oto minta Polsek Sumber siapapun Kapolres pun suruh jadi saksi, berhak dia minta. Atau cuma harus nanti dia ada bisa, izin dari pimpinan, Pak? Enggak. Tidak harus ada izin dari pimpinan. Selama saya jadi polisi, kalau kita mau dipanggil sebagai saksi apapun tidak pernah minta izin daripada pimpinan. Nah, termasuk kalau karena dipanggil tidak oleh ada hakim, majelis ya, hakim. Sama. Itu tidak ada izin apa sih kecuali kalau mengganggu tugas ya lain. Kita pas lagi ada tugas kemana gitu, kemudian dipanggil, kita pasti minta izin. Misalkan kita lagi penugasan operasi ya, kan nggak boleh keluar daripada daerah operasi. Kemudian dipanggil, kita bisa minta izin Pak, kita ada panggilan gitu. Tapi kalau dalam keadaan tugas rutin, di mana kita bisa bebas kemana-mana itu kalau dipanggil saksi ya datang saja. Itu nggak ada keharusan dan di dalam kode aturan disiplin polisi pun tidak mengatur sampai situ. Saya boleh bertanya ke Pak Hipnu? Boleh, silakan. Pak Hipnu, ketika saksi diharapkan untuk datang, diminta datang oleh penasihat hukum, mengacu penjelasan Pak Arianto barusan, ya itu merupakan hak saksi. Begitu Pak ya? Untuk datang. Tetapi, maksud saya, ketika kemudian nama-nama saksi itu diminta datang oleh majelis hakim, apakah itu menjadi sebuah kewajiban bagi nama-nama tersebut untuk hadir di persidangan? Oke, Prof. Hipnu. Ya, ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi.
bahwa ketika seorang penasihat hukum atau penuntut umum yang ingin menghadirkan, baik itu saksi yang meringankan, baik itu saksi yang memberatkan, wajib hadir di dalam suatu pembuktian. Itu nggak salah waktu itu yang mengajukan Prof. Yusril. Jadi sekarang tinggal bagaimana hakim atau penuntut umum atau penasihat hukum meminta siapa-siapa yang diinginkan hadir, tinggal meminta. Dasar yuridisnya sudah pasti bahwa itu adalah suatu kewajiban untuk hadir dalam suatu Saya perkara. lanjutkan pertanyaan ke Pak Ibnu. Saya lanjutkan. Ya. Karena merupakan kewajiban, tetapi ternyata para saksi tersebut tidak hadir, apa konsekuensi hukumnya? Ya, dalam konsekuensi hukum, makanya di sini minta kepada penyidik untuk menghadirkan paksa. Ini kembali lagi ke polisi, cari tuh, minta bantuan. Hakim kan nggak mungkin, kan itu kan. Jaksa memerintahkan pada penyidik untuk panggil paksa terhadap saksi yang bersangkutan. Karena itu sudah ketentuan Mahkamah Konstitusi. Apa? Dalam rangka untuk mencari kebenaran materi. Jadi, Dalih ada- bahwa ada- kami tidak mendapat izin pimpinan, apakah bisa diterima? Bisa dibenarkan? Kalau pimpinan yang baik itu pasti. Karena jangan sampai pimpinan yang tidak memberikan izin dan itu bukti itu sangat akurat, jangan-jangan nanti kena obstruction of justice Itu saya katakan. dari menimbulkan bukti yang diinginkan dalam suatu persidangan. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka harus hadir ya? Mas? Wajib. Wajib. Saya senang karena pernyataan itu keluar dari guru besar pidana. Saya pegang jelas. betul itu. Ya, jelas, clear sudah. Jelas, oke, jadi harus hadir. Tapi memang memungkinkan ya Prof. Ibnu pada saat sidang PK ini untuk majelis hakim meminta kehadiran saksi lain ya, selain dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon ya? Ya, sangat mungkin. Karena ini kan sebagai bentuk klarifikasi, Mbak. Ketimbang press release saksi, kan ini lebih baik dalam suatu persidangan akan diuji. Sebetulnya yang benar yang mana? Apakah dari pihak penyidik, apakah dari pihak saksi, apakah dari pihak terpidana sekarang ini? Ini sebentuk klarifikasi yang sangat ampuh di persidangan. Karena persidangan itu sebagai bentuk public hearing, mendengar pendapat, dan terbuka untuk umum. Sehingga suatu cara untuk membersihkan, ya lewat persidangan. Baik. Izinkan saya mengetuk hati nurani para penyidik 2016 ya. Begini. Mudah-mudahan kita masih ingat peristiwa pidana Verdi Sambo. Ya. Waktu itu disebutlah ada upaya untuk menutupi kasus sebenarnya, obstruction of justice. Sampai kemudian Richard Eliezer akhirnya berani untuk buka suara dan menceritakan apa yang sesungguhnya berlangsung di rumah dinas atasannya. Sungguh-sungguh saya berharap penyidik Polres Cirebon ataupun Polda Jabar pada tahun 2016 juga muncul seperti itu. Sehingga kalau ya, saya berandai-andai, kalau memang mereka melakukan penyiksaan, kalau memang mereka melakukan police misconduct, berharap mereka juga bisa memberikan penjelasan. Kenapa mereka sampai melakukan perbuatan sedemikian rupa. Misalnya, dalam kasus Richard Eliezer, ketika saya hadir di persidangan, saya katakan ke majelis hakim, silakan dicek ada tidaknya kemungkinan superior order defense. Bahwa Richard Eliezer selaku seorang terdakwa sudah menerima perintah tertentu, pengkondisian tertentu yang tidak mungkin untuk dia elakkan sama sekali. Ujungnya apa? Memang Richard Eliezer divonis bersalah. Tapi pada akhirnya masyarakat luas tanda petik bisa memaklumi kenapa seorang Richard Eliezer sampai hati menembak koleganya, yaitu Brigadir Yosua. Dan majelis hakim juga segendang sepenarian. Menjatuhkan hukuman tetapi relatif ringan kepada Richard Eliezer. Sekarang bayangkan para penyidik tahun 2016, seandainya mereka muncul, mereka memberikan testimoni bahwa benar sudah melakukan penyiksaan, sudah melakukan dan segala macamnya, tapi pada saat yang sama mereka juga bisa memberikan penjelasan kenapa mereka melakukan perbuatan itu. Tidak tertutup kemungkinan nasib mereka nantinya bisa saja sama dengan Richard Eliezer. Kena sanksi iya, tapi ternyata karir mereka di kepolisian tidak hancur dan masyarakat tanda petik bisa memaklumi, memahami paling tidak perbuatan menyimpang yang sudah mereka lakukan. Ini sungguh-sungguh merupakan ketukan hati nurani yang saya sampaikan kepada para penyidik, baik itu di Polres Cirebon maupun Polda Jabar pada tahun 2016. Artinya dari pandangan Mas Reza, Nah. siapa yang harus dihadirkan oleh JPU paling tidak?
Oh, justru saya barusan ini ingin mengatakan, alih-alih menunggu dipanggil, alih-alih menunggu diperintahkan oleh hakim untuk datang, masalah hati nurani. Masalah hati nurani yang kemudian menggerakkan langkah mereka untuk muncul dan menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi pada tahun 2016. Mungkinkah itu terjadi? Richard Eliezer saja ternyata muncul. Kenapa tidak penyidik tahun 2016 melakukan langkah kebaikan serupa? Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi dengan Prof. Hipnu dan juga Mas Reza serta Pak Arianto. Di segmen ini saya ingin ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, PK Sakatatal sedang on the way. Kita masih tunggu hasilnya seperti apa, tapi kemudian kita diperhadapkan dengan PK 6 terpidana. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin bahwa hasil dari sidang dari PK Sakatatal ini akan berbeda dengan PK 6 terpidana? Ya, kalau melihat kasus seperti ini bisa beda ya. Karena ini kan Sakatata itu kan pun pada waktu itu kan sebagai anak. Kalau kita sekarang masih berproses bahwa ada suatu peristiwa pidana loh, Pak. Kita peristiwa pidana dulu. Karena ini kan PK. PK itu bukti baru. Sehingga kalau itu terjadi bahwa Sakatata itu masih anak dan pada waktu tidak ada di tempat, kan gitu kan, ya berarti dia bukan sebagai ikut bertanggung jawab atas melakukan yang bersangkutan. Tapi peristiwa pasti ada, peristiwa pembunuhan atau peristiwa perdebatannya kan tindakan material kan belum ketemu ini kan gitu kan. Kalau berdasarkan itu pembunuhan, oke lah, Sakatata kan tidak di tempat. Cuman pada waktu itu saya pernah mendengar dalam TV kalau nggak salah, apa itu penasihat hukum pernah melakukan tindakan, memang tidak di tempat, hadir. Lah, hadir itu sejauh mana peran Sakatata pada waktu ada suatu peristiwa hukum. Prof, kalau kemudian ada diksi soal bersama-sama, ini dipertimbangkan juga? Ya, bersama-sama itu kan tergantung kualitas. Oke. Kualitas individu, perbuatannya. Sehingga sebagai Sakatata anak-anak yang mungkin tidak tahu peristiwa itu bisa jadi. Karena melihatnya waktu anak. Dipanggil, ada suatu peristiwa pidana. Apa yang dilakukan? Tidak melakukan, potensi menjadikan dikabulkan. Tapi kalau Sakatata melakukan tindakan, ya tindakan apa yang terjadi peristiwa itu, ya agak sulit untuk menjadikan suatu perbuatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dakwaan itu seperti apa? Ini yang kita lihat. Karena PK itu juga meletakkan pada masing-masing individu seperti apa? Apakah sebagai pelaku? Apakah Sakatata melakukan atau menyuruh melakukan atau membantu melakukan? Perdebatannya di situ, Mbak, yang terjadi. Satu anak, satu peran Sakatata dalam suatu peristiwa yang bersangkutan. Oke, artinya apa implikasinya kemudian apabila PK Sakatatal ini dikabulkan terhadap PK 6 terpidana? Sakatata dihadirkan dalam 6 terpidana. Ini kan kesaksian terpidana. Sakatata pribadi atau kesaksian Sakatata di dalam 6 terpidana. Iya, saya kira belum mempunyai apa-apa. Kalau yang sekarang, kalau yang dulu tadi saya sampaikan, Mbak. Tapi kalau yang sekarang belum. Ini kan baru keterangan. Saya kembali fokus pada bukti baru. Tapi ini tidak salah ketika tadi saya katakan ini adalah PK dalam arti luas. Jadi tinjau kembali pemeriksaan sejak awal. Kan gitu. Kalau pemeriksaan awal tadi tidak ada suatu sistem yang baik, tanda petik chaos, berpotensi pembuktian pun juga ada suatu ditinggalkan. Sehingga bukti baru apa? Maka tadi saya katakan, PK ini yang sangat menentukan, poinnya kalau dinilai 1 sampai 10, nilai 10 itu adalah sejauh mana kematian yang bersangkutan, alatnya apa, bagaimana peran yang dilakukan. Kalau itu yang terjadi berarti bisa selesai. Oke, Prof, kalau PK ini kemudian diterima oleh majelis hakim, apa yang harus dilakukan oleh polisi atau Polri kemudian menanggapi hasil itu? Nah, menarik ini. Kalau sampai PK ini sampai diterima dan peristiwa hukum itu ada, berarti ada pelaku lain. Maka tadi Pak Arianto, periksa ulang, berarti ada pelaku lain. Nggak mungkin namin diperiksa kembali, nah bisa idem. Kan ada suatu peristiwa hukum.
Nggak mungkin peristiwa hukum tanpa pelaku. Siapa pelakunya? Nah, itulah saya kira nanti akan bergeser, Mbak, ternyata. Begitu 6 ini dinyatakan bebas dan Polri masih menyatakan itu adalah suatu pembunuhan, pertanyaan siapa yang membunuh? Ketika itu. Nah, Oke, Prof. Prof terakhir, PK ini bersifat final ya, Prof ya? final, final, karena itu sudah upaya hukum terakhir. Tapi Upaya boleh hukum ada kuat. PK1, PK2 dan seterusnya, bukan Oh, begitu ya? Pak Ibnu? Ya, memang dimungkinkan putusan kasasi kemarin itu dimungkinkan 1 kali lagi. Ini putusan Mahkamah Agung, maaf MK. Jadi pertanyaan waktu itu kan masa mencari keadilan dibatasi. Jadi masih dimungkinkan 1 kali lagi. Ini putusan baru sebagai bentuk progresif. Yang punya 1 kali, sekarang dimungkinkan 1 kali. Cukup itu. Karena hukum itu harus selesai. Finishes overtake, masuk terus PK terus kan enggak kan? Disitulah saya kira kejernihan hakim dalam menentukan nilai itu sangat menentukan terhadap barang bukti yang sebenarnya. Oke, Pak Rianto, apakah di momen-momen seperti ini sebetulnya polisi sudah mempersiapkan rencana apabila memang nanti PK-nya baik itu diterima maupun juga ditolak? Ya, biasanya polisi itu kalau menyusun suatu strategi pasti memilih yang strategi yang kemungkinan yang terburuk. Terburuk itu artinya apa yang membutuhkan kerja keras dari para polisi. Saya yakin dari pertama sekarang pasti sudah siap-siap dan dari Kapolri sendiri kan sudah manggil semua itu, sudah meriksa ulang itu. Yang 2016 sana dipanggil, diperiksa ulang lagi kemarin oleh tim khusus itu ya. Cuman hasilnya tidak diumumkan kita. Jadi, tapi bagi saya apapun yang terjadi ya gitu ya, mau PK diterima apa tidak, terutama kalau PK itu diterima, itu bagi saya ya polisi ya melakukan penyidikan ulang lagi. Dan itu pasti lebih sulit juga. Cuman keuntungannya apa? Polisi sulit mendapatkan bukti yang dulu pernah untuk scientific crime investigation yang mendukung skenario-nya dia yang dulu. Tetapi sekarang polisi mendapatkan bukti-bukti yang lain yang mengcounter itu. Bagi saya, karena penyidik itu ada mencari terangnya perkara, maka menguntungkanlah apabila PK itu sekarang ini diterima, sehingga masukan untuk penyidikan itu lebih lengkap kan gitu, apapun hasilnya gitu. Walaupun masukan yang diterima pasti nanti nilainya juga tidak setinggi kalau dilakukan dulu, karena apa? Kalau dulu kan masih fresh ya, bukti-bukti itu masih banyak di scientific, bukti material itu masih gampang diterima. Tapi kesaksian dulu kan tersaring. Sedangkan sekarang saksi-saksi banyak mengimbangi gitu, sehingga polisi paling tidak bisa mempertimbangkan kemungkinan yang lain, apakah ini seperti yang diskenariokan suatu kecelakaan apa tidak. Tapi kalau estimate saya sih ya, kira-kira nanti seandainya diterima PK itu tetap aja akan disidik ulang. Dan saya sekali lagi berharap mudah-mudahan penyidikan diperiksa secara transparan, sehingga jangan transparan cuma ecek-ecek aja, cuma ngomong transparan tapi ada masukan-masuk tapi nggak diolah. Digelar tiap hari sehingga orang bisa memberikan input-input, sehingga jangan sampai sekarang ini kesaksian 8 tahun kemudian muncul ternyata sangat kontradiktif dengan yang dulu gitu. Hanya dengan transparansi kayak gitulah saya kira ya gonjang-ganjing ketidakpercayaan kepada kinerja penegak hukum ini bisa terjawab lah, walaupun mungkin ya pasti akan tidak puas juga siapa yang kalah nanti gitu. Oke, Pak Rianto, tapi berkaca pada pra-peradilan Peggy Setiawan kemudian yang diterima oleh hakim, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut soal mencari 3 DPO ini, apakah Anda yakin itu akan dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini setelah apabila PK ini diterima? Loh, kan sekarang kan kita dengan Peggy diterima pra-peradilan diterima kan itu kan walaupun itu diterima itu hanya berarti bahwa Peggy itu ditangkap secara tidak sah gitu. Tapi bukan ditangkap, bukan dia orangnya, bukan. Nah kemudian untuk melanjutkan yang 2, dulu kan polisi sendiri mengatakan 3 DPO itu ternyata berdasarkan saksi yang kooperatif hanya menyatakan 1 ini aja. Jadi 1 ini aja yang jadi target polisi untuk menyelesaikan kasus yang dulu gitu ya. Nah, yang 2 ini pasti nggak akan dilanjutkan, apalagi sekarang yang ini kemudian ternyata dianulir kan gitu. Ya polisi sekarang ya diam aja untuk kasus yang dulu itu, tinggal nunggu PK ini aja menurut saya sih gitu. Sehingga PK ini nanti gimana? Tapi saya berharap mudah-mudahan PK-nya bisa segera dan kemudian untuk selanjutnya polisi secara transparan gitu ya
memeriksanya itu betul-betul terbuka gitu, sehingga saya boleh menyampaikan itu ya mengenai ini loh, ekspos ini tadi ya. Saya itu sebetulnya yang tahun 2009 saya itu membuat perkap mengenai perlindungan HAM dalam pelaksanaan penegakan hukum. Itu dulu waktu saya bikin itu, saya undang semua LSM, termasuk kepala Amnesty International sekarang ini, Pak siapa saya lupa namanya itu, Ibu IOM dari IOM itu, ini loh gini. Jadi di dalam itu Pak, perkap itu kan itu perlindungan HAM ya. Jadi kalau meriksa orang antara ini, kalau meriksa orang yang hukumannya berat, maka wajib didampingi tersangka. Wajib didampingi? Wajib dan didampingi penasihat hukum. Kedua, tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh menjebak. Wah, macam-macam itu Pak, perlindungan hukum itu ada di situ semua gitu. Dan setelah itu, waktu itu saya launching seluruh Indonesia ya, dengan biaya dari IOM waktu itu. Kemudian buku itu oleh Bu Susi Harkistowo dikirim ke PBB sana. Sebagai percontohan, salah satunya yang membuat perkap perlindungan HAM di seluruh dunia itu baru itu yang ada. Oke. Dan saya pikir ya udah tersosialisasi ya. Ternyata tahun 2016 kayak gitu. Jadi saya pikir kalau perkap itu berlaku hanya semasa Kapolri yang bersangkutan saja? Selama belum dirubah itu berlaku. Jadi saya agak aneh ya. Itu tadi omongan gitu. Padahal saya udah jelas-jelas dibikin gitu. Saya dulu bikinnya juga saya ajak semua LSM itu menuangkan gitu. Jadi sangat sekali memanjakan waktu itu. Bukan tersangka saja, pada saksi pun gitu. Tapi hasilnya kayak gini ya. Inilah peristiwa ini supaya menggugah Kapolri atau Polri untuk betul-betul menindak tegas kepada pelanggaran HAM di situ. Satu lagi Mbak, tahun 2001 kita pernah ke Wina. Indonesia waktu itu dihukum oleh CAT itu, anti torture seluruh dunia. Kita dianggap kita tidak memenuhi itu ya. Hanya karena apa Pak? Kita tidak membuat undang-undang khusus untuk melarang penyiksaan di tahanan. Waktu itu saya saran sama Bu Susi dan sama dari Kumham itu, Pak, kita pulang KUHP, kita revisi 351 ayat A1 gitu. Bunyinya torture yang dilakukan oleh penguasa itu hukumannya berlipat-lipat gitu. Itu aja. Tapi sampai sekarang juga nggak ada. Jadi kepedulian untuk itu bukan hanya di polisi saja, negara pun sekarang itu masih kurang menurut saya kayak gitu. Gitu. Mas Reza, terakhir, saya bisa katakan mungkin kita sedang berjalan sendiri. Media kita ada di sini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita tidak ada bantuan dari DPR, kita tidak ada bantuan juga dari Polri. Kami selalu mengundang polisi untuk memberikan keterangan soal pertanyaan-pertanyaan, tapi kemudian tidak pernah hadir. Kita juga belum mendengarkan ada bantuan dari Presiden. Anda masih optimis bahwa ini akan terus dilakukan secara transparan? Pertanyaan yang memunculkan sensasi tidak gembira di hati saya ya. Saya acap kali menjadikan kasus Verdi Sambo sebagai sebuah contoh atau purwarupa tentang betapa sempurnanya kerja Polri dalam mengungkap kebenaran. Dalam waktu sekitar 1,5 bulan, 3 langkah besar yang Mabes Polri lakukan. Pertama, menggerakkan mekanisme pertanggungjawaban etik, berujung pada pemberhentian secara tidak hormat terhadap Verdi Sambo. Kemudian pidana, ya terbuka kan akhirnya semua ya, dari semula ditutup-tutupi, akhirnya berjalanlah mekanisme pertanggungjawaban pidana. Satu lagi, politik. Kapolri datang ke Komisi 3 DPR RI memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi. Etik, pidana, dan politik dalam waktu 1,5 bulan. Terkait personil Polri, bahkan perwira tinggi Polri, pangkat bintang 2. Sekarang kasus Cirebon, pangkatnya bukan bintang, jauh di bawah, berbulan-bulan etiknya sudah dinyatakan tidak ada pelanggaran etik sama sekali. Saya tidak tahu apakah akan dikoreksi atau tidak. Pidana, saya belum melihat ada tanda-tanda nyata dari Polri untuk tanda petik mendukung PK berdasarkan temuan tim sus yang sudah mereka peroleh. Dan yang ketiga, secara politik. Pernah tidak ada rapat dengar pendapat antara Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI khusus tentang kasus Cirebon? Tolong saya dikoreksi keliru. Tolong saya dikoreksi ya kalau keliru. Tapi sepanjang ingatan saya berjalan belum ada rapat dengar pendapat semacam itu. Sudah berbulan-bulan etik,
pidana, politik, entah kenapa tidak berjalan dalam kasus Cirebon ini. Artinya Anda pesimis? Tarikan napas saja saya pikir sudah lebih dari 1 juta kata ya saya pikir ya. Gitu. Oke, baik. Tentu kita masih menunggu, kita masih berikan waktu tentu untuk penyidik memberikan kita update karena sejauh ini kita belum ada pemberian informasi soal kasus dari Vina dan juga Eki. Tapi kadang injury time menjelang Oktober, siapa tahu ritme pertandingan berubah kan gitu. Oke, perlu saya aminkan? Nah, dan siapa Oke, tahu baik. Lionel Messi yang mengubah ritme pertandingan itu adalah penyidik tahun 2016 sendiri. Oke, baik. Kita harus tutup di sini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di NTV Prime. Prof Hipnu, terima kasih banyak. Pak Arianto, terima kasih. Mas Reza, terima kasih sudah kembali hadir. Kita masih akan terus ikuti sidang PK6 terpidana kasus Vina dan juga Eki besok. Untuk itu tetaplah di NTV dan NTV Prime kita harus akhiri di sini. Selanjutnya NTV Prime Bulletin akan dilanjutkan oleh rekan Awis M. Ranani. Terima kasih, sampai jumpa.